Karena Bapak, kita mampu mengendalikan yang namanya lifestyle, keinginan untuk menahan keinginan. Jadi sekali lagi, Mas Niam, sekali lagi ada namanya pertumbuhan bisnis ini. Tadi saya ingin mulai pikirkan, apakah saya harus mengembangkan bisnis ini dengan cara sendiri-sendiri atau saya secara berkonsorsium dengan saudara saya. Hari ini ya, perusahaan-perusahaan di luar negeri sana yang gede-gede itu merger dengan yang gede. Lah kalau kita ini umat Islam, kebanyakan bikin perusahaan sudah gede dipotong-potong. Ini lebih menakutkan lagi. Nah, saya di holding company saya kerja digaji. Saya terima bonus dan saya terima dividen karena saya pemegang saham. Ya kan? Pada saat saya ingin mengembangkan kerajaan saya mengerjakan dengan anak dan istri saya. Tapi waktu saya habiskan di holding company saya. Maka perusahaan Jatinom saya ini tumbuh terus. Ada tugas yang cukup berat buat saya. Yang pertama, saya harus mengembangkan Jatinom. Jatinom harus tumbuh. Ya. Tapi kan saya punya anak dan istri. Nah, anak dan istri saya harus juga punya satu perusahaan lagi. Nah, hal inilah yang melandasi saya, kenapa Jatinom ini menjadi satu holding company. Saya kepingin bahwa dulu saya dengan kakak-kakak saya baik, saya kepingin sampai tua pun baiknya. Berapa telur yang keluar hari ini, kalau ayam mau sakit, sensornya itu akan dia baca. Kan begitu ya, bagaimana pakannya otomatis. Minumnya bisa dihitung secara digitalisasi. Ya. Dan inilah harapan saya, Blitar sebagai sentral. Tadi kalau Pak Devi sempat ngasih sambutan, sebetulnya Pak Devi sama saya ini sering bentrok. Karena BI maunya Indonesia nggak ada inflasi, ya Pak ya. Kalau saya sama teman-teman peternak, maunya kan telurnya naik, daging ayamnya naik, ya kan? Berargumen, ya kan? Tapi karena waktunya beliau ya nggak cukup, nah itu yang menjadi masalah. Nah, inilah sebetulnya kami ingin membangun bisnis keluarga ini yang tadinya hanya dimulai oleh orang tua saya hanya dari 2 butir telur. Dan boleh dibilang hari ini populasi saya mungkin mendekati 1 juta ekor. Ya. Nah, boleh dibilang kami punya hutang, enggak terlalu besar tapi semua kami mencoba mengembangkan yaitu dana dari internal. Meskipun konsultan kami, teman-teman kami minta supaya kenapa enggak go public? Kenapa tidak cari pesaham baru begitu? Ya ini pilihan hidup, karena saya membangun dari bapak saya, dari kakak adik saya begitu ya. Nah ini menjadi energi tersendiri. Nah untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, komunitas tangan di atas dan seluruh peserta seminar ini, hari ini kita mesti belajar. Setelah bahwa Anda semua memulai bisnis ini, pernah enggak terpikir di benak Anda bahwa siapa yang akan meneruskan generasi di bawah saya? Ya, Ibu, saya kasih bocoran dan ini dipakai pegangan oleh banyak orang, termasuk saya ketemu sama Pak Ciputra. Ya, pegangan ini menarik ya. Ada satu company yang saya datangi di Lampung, ada suatu perusahaan bakso ya. Dia motong daging sapi cukup besar. Kira-kira kalau dianggap besar itu berapa ekor kira-kira? Ngawut saja. Berapa ekor? Ngawut. 70. Jadi dia itu motong sapi sehari lebih dari 35 ekor. Hanya bikin pentol bakso. Ya. Itu satu company yang gede sekali dan dia punya fat loaf kapasitasnya sampai 300 ekor. Dan yang terjadi di keluarga itu bagaimana bapak dan anak seperti minyak dan air. Nah, saya tanya, anaknya juga saya tanya, maaf, sang putra Mas Wendy, apakah energi terbesarmu itu mau melanjutkan bisnisnya bapakmu atau kamu pengen berbakti kepada bapakmu? Pertanyaan saya. Mau dua-duanya kan? Nah kalau dua-duanya Mas Wendy harus mau mengurangi rasa ego untuk menjelaskan kepada bapak. Ikuti maunya bapak dulu, baru setelah dijalankan, baru tunjukkan caranya Mas Wendy. Tapi kalau jenengan berdebat, itu kalau orang Jawa nggak wangun, nggak duit dugo, betul kan? Nah ini jenengan harus mengambil hatinya mereka, namanya passing and leading.
jenengan ikuti Bapak maunya kayak apa, baru jenengan pimpin Bapak Anda. Dan saya tanya ibu-ibu, jika putra dan putrinya itu sudah kuat berdiri di atas kakinya sendiri, tegar menghadapi segala tekanan zaman, kira-kira aset mau dikasih enggak, Bu? Dikasih kan? Nah, pantaskan dirimu agar kamu layak dipercaya oleh bapak-bapakmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Memperebutkan 500.000. 500.000. Sebelumnya namanya siapa, Mbak? Eni. Mbak Eni dari mana? Dari Sutojayan. Sutojayan. Namanya siapa, Mbak? Julia. Mbak Julia dari mana? Bling. Dari Wlingi. kemarin berarti ya. Mbak namanya siapa? Isna. Dari mana? Dari Blitar. Blitar kota sini. Pempek tadi. Pempek tadi ndak ono. Pempek dok siram. Terus ada soju. Soju. Terus ada Pandawa. Pandawa. Sumber Mulia Motor. Yo. Jatinom. Jatinom Indi, itu jenenge daerah. Jatinom itu yang tadi, bapaknya. Jatinom Indah itu. Itu tadi, itu materi, Ya udah. itu sponsor. Cak Kerbo. Terus Ya. ITC. Apa? ITC. Ya betul, 6. Terus ada dari Telkomsel. Betul, 7. Terus soju sampun tadi. Sampun. Uhuy. Iya, 8. Uhuy, ayo. Kurang 1 wis menang guys. IXL. Oh boy, ESL Liga. Kau no. Itu Apa? Cobek. Oh iya, Sambal coba. bawang cobek. 9 ya. Terus lagi? Iya. Hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, 9 ya. Oh yo. 4. Terus uhui. Uhuy 5. Soju. Hah? Soju. Ya 6. Terus. Terus ada lagi 6 loh. ya? Apa? Sumber plastik. Sumber Mulia Motor ya? Lah, wes. Ojo nesu-nesu, kan yang sampean sing salah. Kok nesune nang kita? Kok kan ado ya cek stok karo sumber plastik ya. 6. Hitung ya. AITC. Ya, 7. Ayo hitung. Apa lagi ya? Ya, dapat Mbak Isna. Ya. 9 ya, luar biasa. Dapat Ya. voucher 500.000 dan untuk juara kedua, ketiga dapat. Ini dari sponsor. Nah ini Ya, lumayan buat cemilan. Nah dapat Nah, voucher juga terima sebesar kasih. 50.000. Terima Ya. kasih Mbak. Baik, langsung saja. Siap. Tanpa perlu berlama-lama, Tuh, kita sambut siapa Fri? Mas Wahyu. Yeay, tepuk tangan buat Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama panggilan saya Kuprit, itu nama panggilan waktu kuliah. Seperti di video tadi, lulus dari kimia UGM. Loh, dari kimia biasanya teman-teman tuh jadi dosen, jadi manajer perusahaan chemistry yang keren-keren. Kok Mas Kuprit jadinya seperti itu? Ya mungkin ini akibat ledakan bahan kimia jadi seperti ini gitu ya. Tapi tidak masalah, saya penting ciri khas saya pakai belangkon, jadi sesuai dengan brand saya, ada ide aja. Karena belangkon itu yang tadinya blank jadi on, jadi supaya ada ide gitu. Ciri khas yang kedua pakai kacamata ini, kacamata minus, tapi minus kaca, jadi ini bolong, renek kacanya ini langsung nyemplung gitu aja. Supaya ya ada ciri khasnya gitu ya. Baik, saya langsung saja ke materi hari ini nanti tentang yang saya tekuni. Oke. Oh, kudu ndene iki.
Oke, sekarang kita sudah eranya era digital. Jadi kenapa logonya pakai logonya Apple digigit keroak gitu? Karena digital itu artinya adalah digigit langsung diuntal, jadi langsung kolu no ya. Artinya pokoknya harus informasi itu kan begitu cepat. Orang Indonesia kalau ada informasi seringnya nggak difilter, langsung diuntal. Jadi tapi itu ada, kalau kita bicara sebagai seorang entrepreneur atau pengusaha itu ada untungnya. Untungnya adalah kita dengan mudahnya bisa promosi tanpa banyak menggunakan biaya. Artinya tidak usah banyak menggunakan iklan berbayar. Kita bisa memanfaatkan era digital di mana masyarakat ini senang sekali dengan hal-hal, semua sesuatu itu cepat sekali viral di Indonesia. Cuma nanti waspada, viral itu tidak identik dengan laku gitu ya. Viral ya pokoknya yang terkenal tok, bisa juga cuma sesaat, tapi ini bisa kita manfaatkan. Baik, angel mas. Oke, ini nama usaha saya, Ada Ide Aja TBK, tukang boneka dan kaos, dan berdiri sejak tidak kebagian kursi. Jadi nyanyi Nyonya Menir, Nyonya Menir berdiri sejak 1919. Ayo kesel toh, mosok sejak 1919 ngadeg gitu. Jadi saya kalau ada kursi ya duduk gitu aja. Ini Ada Ide Aja, ini di bidang industri kreatif. Jadi ada kaos plesetan, kemudian ada tadi seperti di video ada boneka custom, boneka sesuai keinginan atau sesuai desain masing-masing seperti ini. Ini kuprit, karakter kuprit yang bisa gonta-ganti pakaian gitu ya. Kenapa hari ini pakai Pertamina, itu memang sebuah logo atau apa ya, Pertamina itu kan pengen rabi tapi minim dana. Jadinya ya mau tidak mau harus SPBU, yang penting buka usaha. Dan kita itu pokoknya jiwanya harus pertalit, percaya bahwa tak ada yang sulit, ya gitu ya. Dan pertamak, apa itu? Pertahankan tampilan maksimal, artinya penampilan apanya itu, penawarannya, produknya dan sebagainya harus maksimal. Supaya solar itu Solaris dagangannya kan gitu. Jadi ada filosofinya. Ini juga logo saya, karena saya backgroundnya bukan anak desain, jadi kuliah saya juga kuliah eksak gitu, jadi saya nggak bisa desain, maka logo saya kayak logo Pemkab Padi dan Kapas ngono tok wae. Ya ini Ada Ide Aja, pokoknya wagu banget tuh ya, Padi dan Kapas. Tapi kan ada filosofinya. Padi artinya beras, kemudian kapas itu filosofinya adalah baju. Filosofinya ya ramu tuh, beras karo baju. Terus yang di tengah ini koin ini artinya adalah uang. Jadi beras, baju dan uang itu kalau disingkat berjuang gitu aja. Ya kan gitu. Saya penting kan artinya gitu ya. Ya berjuang itu nyari apa toh? Ya nyari beras, baju sama uang gitu toh. Itu maknanya bener-bener ramu tuh. Prinsip kalau memulai usaha, dan ini bukan teoritis, artinya apa yang sudah saya jalankan selama ini ketika saya mau membuat usaha. Ada Ide Aja ini 2008, jadi udah cukup lama, 11 tahun lebih, mungkin tahun ini tahun ke-12. Jadi saya kepengen kalau punya usaha itu jadilah yang pertama. Tapi kok angel, saya nggak bisa yang pertama karena bisnis kaos itu sudah ada ratusan tahun yang lalu, susah. Kalau begitu opsi yang kedua, jadilah yang terbaik. Angel. Karena sudah banyak yang lebih baik. Produk saya kalau mau yang terbaik susah. Jadi kayak produk-produk saya memang sebenarnya bukan yang terbaik. Artinya standar B aja dibanding yang lain. Tapi masih ada satu opsi lagi. Karena nggak bisa yang pertama, nggak bisa yang terbaik, maka saya milih yang ketiga. Jadi yang berbeda. Kenapa produk saya lari sampai beberapa nembus di negara luar? Karena beda dari yang lain. Solo itu kota konveksi, kabeh wong jahit gitu ya. Apalagi kaos jahit kaos itu sambil merem. Orang Solo itu konveksi yang kelas-kelas partai itu loh, jahit cepet banget itu. Dan makanya saya nggak main ke sana karena udah banyak. Solo, Jogja, Malang, Bandung karakternya kan mirip-mirip, kota konveksi seperti itu. Saya pilih yang berbeda dari sisi desainnya, kemudian dari cara pemasarannya, menggunakan platform konten. Sebelum istilah konten itu terkenal seperti sekarang, tahun 2008 saya sudah bikin konten, blogger. Saya seorang blogger gitu, sampai sekarang masih, baru YouTube itu baru sekarang ada beberapa main ke YouTube. Kemudian saya komikus, saya nulis bikin komik di Webtoon juga.